pengeroyokan terhadap steward ini bukan hanya di Liga 1, di Liga 2 juga kan terjadi. Iya. Gue juga nggak ngerti ya kenapa sekarang setelah tidak dijaga polisi justru supporter makin agak brutal ya. Betul. Dalam tanda kutip ya. Untuk bisa, ya ini kan manusia juga loh steward ini. Betul. Dia itu ada untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Ya gue nggak tahu ya pemicunya seperti apa. Tapi yang pasti kan mereka itu di situ bekerja juga. Punya SOP lah Punya ya. SOP gitu. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama Esto Ernesto. Waduh, sekarang kita pakai jersey. Tapi bagus. Pakai jersey timnas nih. Bagus. Oh, bagus. Iya? Warnanya oke ya? Oke, kelihatan agak muda 3 tahun ke belakang gitu. Oh, berpengaruh ya? Iya. Tapi badan gue agak lebih enggak ini nih. Iya. Terlalu gelember nih di sini nih. Tapi kalau memang buat teman-teman yang mau beli jersey kayak gini nih, coba klik aja di keranjang yang ada di link ya. Bukan link. Keranjang ya. Iya, ada jadi kayak jadi kayak di Tok. Jadi klik aja ada di link di bawah ini, nanti akan dimasukin sama tim kami. Iya, jadi kalau cari baju kayak gini, ini keren sih, gue keren. Karena setelah Expo keluar dengan banyak kontroversinya, yang ngeluarin ini menurut saya gue worth it gitu. Ya bahannya agak-agak licin gitu sih. Wah, gue jadi produk gini. Jadi produk. Silakan silakan dilihat aja lah. Expo, tolong endorse saya lagi ya. Oke, kita akan ngebahas soal sepak bola lokal lagi. Yang lagi rame adalah setelah partai klasik antara Persija versus Persib versus Persija yang digelar di Stadion Sijalak Harupat kemarin hari Senin. Jadi memang secara pertandingan aman. Seru pertandingan, intensitasnya tinggi memang. Ada 2 kartu merah. Tapi sepanjang pertandingan aman. Tapi setelah pertandingannya ini nih. Tahu nggak dengan adanya insiden setelah pertandingan yang selamat siapa? Carlos Peña dong. Oh iya. Tidak ada sorotan. Iya benar. Persija kalah. Tidak ada sorotan karena orang menyorotin rusuhnya Bobotoh. Gitu. Jadi ini sebenarnya kemarin juga agak ketawa gitu ketika ada teman tiba-tiba DM. Ini kenapa rusuh? Gue pikir itu yang rusuh Solo. Karena Solo kan kalah. Solo kalah kadang sendiri. Gue pikir terus gue lihat-lihat lah, ada menaranya pojok itu kan. Oh ini Soreang nih ini Sijalak Harupat. Lah gue baru nggak tuh, padahal gue nonton gitu. Nah, terus tapi memang pas tayangan tuh nggak ada rusuhnya. Nggak ada rusuh. Lah kan pemain kan sempat salaman, sempat segala macam kan. Terus ada yang nge-share Instastory-nya si Nick Wipers yang love pecah gitu, love jadi 2 terus minus 3 gitu. Dan dia ada yang menulis bahwa Nick Wipers mengatakan bahwa dia tidak merasa aman bermain di kandang sendiri seperti itu. Dan ini memang menjadi perhatian serius ya. Jadi kita masih hangat dengan tragedi Kanjuruhan dan hampir sama kan sebenarnya kayak gitu kan, penonton turun. Kan tragedi Kanjuruhan kan kayak gitu kan. Penonton turun segala macam, dan ini mengingatkan hal yang terjadi yang tidak enak sekali gitu kemarin. Nah, saya nggak tahu, saya tidak akan berkomentar banyak karena memang posisi di situ. Tapi akan sangat menyesalkan dengan insiden ini gitu, menurut saya seperti itu. Iya benar banget, dan memang ya ini akhirnya semuanya jadi jadi tersulut untuk bisa terus melakukan investigasi ya atas kasus ini ya. Karena pengeroyokan terhadap steward ini bukan hanya di Liga 1, di Liga 2 juga kan terjadi. Gue juga nggak ngerti ya kenapa sekarang setelah tidak dijaga polisi justru supporter makin agak brutal ya. Betul. Dalam tanda kutip ya. Untuk bisa, ya ini kan manusia juga loh steward ini. Betul. Dia itu ada untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Ya gue nggak tahu ya pemicunya seperti apa. Tapi yang pasti kan mereka itu di situ bekerja juga. Punya SOP lah Punya SOP gitu. Karena steward ini ada di situ memang ada SOP-nya kan. Secara regulasi juga ada gitu loh. Apa yang mesti mereka lakuin gitu loh. Dan penonton juga ya oke, lu ketika dikasih keamanan seperti itu, cobalah bersikap sportif aja gitu. Ya gue nggak tahu sebelumnya mungkin ada imbas dari sebelumnya atau ada kejadian-kejadian seperti apa. Nah ini yang memang saling menjaga aja sih kalau gue, saling koleksi aja dari sisi keamanannya juga, dalam tindakan preventifnya juga seperti apa, dari supporternya juga mencoba mengoreksi diri gitu loh. Jadi memang sama-sama saling evaluasi sih kalau kalau kita bilang memang dialog kejadian seperti ini selalu ada provokasi, itu pasti ada. Tapi gini, sebenarnya kalau kejadian insiden di Persib ini kan runutannya kan ketika mereka kalah dari Port, ada something kejadian yang katanya melibatin pemain juga, pemain yang di ronong ganti segala macam, terus hari Sabtunya ada demo besar-besaran teman-teman Bobotoh.
Nah, ketika Persib lawan Persija sebenarnya ya kalau tensi biasa ya, Firza Andika kena kartu merah, Marco Knal tidak ada, bahkan lemparan ke lapangan tidak ada. Gitu. Iya. Wasitnya sangat bagus sekali. Iya, benar, gitu. wasit dari Malaysia sangat bagus sekali, dan teman saya Cak Minul, orang Malaysia, orang Selangor itu bilang kalau di Malaysia wasit banyak dikritik. Ketika memimpin Persib sangat keren, dipuji itu. Fansnya Selangor itu memuji seperti itu. Tapi ternyata setelah pertandingan ada insiden yang menurut saya seharusnya tidak terjadi, karena itu pasti ada provokasi, dan ini mungkin imbas ketidakpuasan, tetapi dengan seperti itu jadi memori-memori kita akan memperbaiki sisi keamanan kita pasca kehancuran ini, jadi seolah-olah kok gini lagi ya gitu loh, gitu yang dan kita tahu supporter Bobotoh itu jarang sekali melakukan hal seperti itu. Iya, gitu. Benar, mereka fanatik tapi kalau terhadap ini sendiri tuh enggak sampai segitunya gitu loh. Iya gitu. Jadi menurut saya ya cukup disesalkan lah, dan yang menarik memang Persija main tidak sangat baik. Ya, tidak memang sangat baik. Aduh, passing salah lah, umpan kacau lah pokoknya, nggak jelek. Tapi gara-gara insiden itu semua kejelekan permainan permainan Persija tertutup Iya, benar. Bahkan malam jam 9 malam saya ditelepon teman. Kalau siang sore dikirimin link, yang habis maghrib dikirimin link, malamnya jam 9 ditelepon. Bro, kalau speknya mundur ya? Gue lanjut tanya, siapa yang bilang? Salah satu agent bilang ke gua gitu, agent main bilang ke gua. Lah, enggak. Gue lihat nggak ada gitu. Jadi sampai ada isu, dan isu itu tertutup gara-gara insiden gitu. Iya benar. Tapi yang pasti memang ini pasti akan ada evaluasi ya, karena dalam 3 pertandingan terakhir Persija belum menang. Iya. Ini yang tentunya 2 kali kalah, 1 kali seri. Betul. Seri di kandang sendiri lagi. Mungkin yang akan menjadi pertaruhan adalah di laga kandang mereka berikutnya nanti. PSM lagi lawan ya. Lumayan juga ini PSM. Iya, walaupun PSM 3 pertandingan terakhir juga tidak stabil. Tidak stabil, benar. Tidak stabil, tapi PSM kalau ketemu tim gede, wah ini susah. Iya, gitu. Alot ini kalau lawan PSM. Benar. Di GBK ya? Iya, kayak pasti di GBK lagi deh. Nah ini menarik banget ini buat Persija ini. Persija ini sebenarnya dalam tanda kutip sedang krisis sih sebenarnya gitu. Betul. Tapi yang pasti memang kalau misalnya ngelihat dari kejadian yang kemarin, Persib ini nambah kepercayaan diri lagi. Betul. Terus juga yang menarik adalah yang menjadi sorotan bagaimana munculnya ketajaman lagi dari striker Timnas Indonesia, Dimas Derajat. Yes. Ini melengkapi deretan para pemain Timnas Indonesia yang bermain di Liga 1. Yes. Ini mulai menunjukkan ketajaman mereka. Hoki Caraka udah cetak 2 gol dalam satu pertandingan. Ramadan Sananta juga cetak gol. Betul. Terakhir kali ini adalah Dimas Derajat yang tadinya belum cetak gol, akhirnya cetak gol. Apa ini imbas dari latihan sama pelatih striker Timnas tuh, Kim Yo-hun itu? Kalau dari unggahannya si Dimas kan, terus dikomentari kan ini harus latihan Anda juga kan. Saya melihat itu. Tapi kalau lihat golnya golnya Dimas keren banget Iya. Dengan bola setengah volley ya. Betul. Itu dia langsung itu naluri pemain nomor 9 beneran. Nah, begitu juga dengan Hoki Caraka. Betul. Golnya juga keren banget di situ. Jadi hampir sama, bedanya kan kalau tingkat kesulitan Dimas itu kan banyak pemain tuh. Kalau Hoki kan agak mengelabui back gitu. Tapi dua-duanya the real pemain nomor 9. Dan ini menurut saya sejak kita pernah bahas juga sejak Piala Presiden kan beberapa pemain depan sudah mulai hidup lagi. Ramadan Sananta waktu itu, terus Dedi sempat naik lagi gitu waktu di Piala Presiden waktu itu. Tapi ketika Liga jalan ternyata itu ada. Dan yang menarik lagi, dua-duanya striker yang terakhir jadi pilihan STY walaupun tidak dimainkan ya. Iya, betul. Nah, ini menurut saya ini akan menjadi paling tidak di akhir tahun nanti ada Asian Championship. Ini ada harapan main-main ini bisa jadi andalan dan pas picknya bagus gitu loh. Iya, mudah-mudahan aja sih semakin tajam di depan gawang lawan, terus terasa, apalagi nanti dapat atmosfer lagi pertandingan di level internasional. Betul. Walaupun nggak main tapi setidaknya terus terasa di timnas juga gitu. Kemampuannya mereka yang pasti. Berarti kedatangan si pelatih itu berguna akhirnya kan. Iya, gitu. Betul. Adalah efeknya lah ya. Ya, kita lihat aja nanti imbasnya seperti apa, dan kita juga nggak bisa tepiskan juga gitu loh peran dari pelatih yang di klubnya. Betul. Iya, biar bagaimanapun kan mereka juga yang mengasah day by day-nya ya dibandingkan dengan pelatih timnas gitu. Tapi setidaknya ada input-input juga yang diberikan oleh si pelatihnya strikernya di timnas gitu untuk menambah lagi pengetahuan ataupun ilmu bagi striker-striker kita agar lebih tajam di depan gawang lawan. Tapi kalau bicara Persija kemarin ini sedikit mundur, yang berperan penting adalah Persikabo.
Semua aktor di pertandingan itu Persikabo semua. 2 golnya pemain mantan Persikabo. Iya. Yang kartu merah pertama pemain Persikabo. Bener. Jadi, sayangnya Persikabo di Liga 2 sekarang. jadi kemarin tapi baru menang kemarin Persikabo ya? Iya, menang 5-2. Iya. Tapi sama Dejan ya. Kalau ngelihat sebagai pendukung Persikabo akan kok gini ya. Rian Kurnia bagus. Iya, Rian Kurnia benar. Firsa Andika apapun walaupun dia melakukan kesalahan yang agak konyol ya, tapi dia juga bermain apik gitu loh. Nah, ini Persikabo sebenarnya melahirkan banyak pemain yang bagus sebenarnya gitu. Iya, tapi yang pasti memang kalau kita lihat sekarang yang dari sisi ketajaman ya, jumlah golnya tuh lebih baik dibandingkan pekan sebelumnya di pekan ke-6 ini. Jadi pasca FIFA Matchday itu sekarang kan 23 ya golnya ya. Ada 23. Di pekan keempat itu cuma pekan keempat pekan keempat dulu. Keempat kelima. Pekan keempat itu 20 lebih lah. 22 atau 21. Pekan kelimanya turun 15. Nah, sekarang naik lagi lebih dari 20. Cuma kartu merahnya nambah. Iya, kartu merahnya banyak banget. Banyak banget yang kena kartu merah. Bingung gua. Iya, di laga apa aja tadi itu ya? Persebaya. Persebaya. Kemudian kemarin lah ya ada 2 tuh ya Persija. Ya kemarin itu yang Markov agak gue sesalkan sebenarnya. Karena sebenarnya itu tidak penting gitu sebenarnya. Iya, pelanggarannya. Firsa juga tidak penting, tapi kita ngomongin Markov dulu nih. Markov agak ngeri gitu karena kayak ngecap kaki gitu gitu. Nah, kalau Firsa Andika ada sedikit provokasi dari Beckham sih ya gitu. Terus diginiin gitu kan. Nah, tapi naiknya kartu merah ini juga warning juga gitu buat ini dari pekan pertama sampai pekan ke-6 ini terbanyak. Iya, betul sekali. Kartu merah itu ya kita lihat aja nanti perkembangan. Tapi yang pasti ini menunjukkan bahwa ada ketegasan dari wasit, ada fungsinya VAR juga yang akhirnya bisa terbukti. Soal Marco kan juga digituin kan. VAR, tadinya kartu kuning akhirnya VAR karena memang ternyata pas dilihat memang sangat berbahaya banget. Kayak dicap gitu. Iya benar, digeret gitulah pokoknya. Oke, sekarang kita lihat lagi juga yang menarik karena Persebaya sempat dapat sorotan tapi sekarang mimpin klasemen sementara. Dari awal gue notice Persebaya kok mainnya gini amat ya. Tapi menang. Tapi menangan gitu. Iya, menangan bagaimana. Tapi memang Paul Munster beda dengan Aji Santoso ya, berbeda jauh ya. Paul Munster kayaknya lebih ke direct gitu ya, lebih ke sepak bola Inggris gitulah ya gitu. Jadi tapi ternyata walaupun menang 1-0, kemarin juga menang 1-0 kan. Tapi mereka mampu konsisten gitu. Itu yang dan kemarin itu pecah telurnya si Flavio kan? Iya betul. Si Flavio betul. Ucok mencetak gol akhirnya dan akhirnya komentarnya wah Ucok semua jangan dari VAR kedua lah segala macam gitu. Tapi paling tidak dengan Flavio mencetak gol ini mulai komplit nih pemain depannya mencetak gol semua. Termasuk Malik Rizaldi, Bruno, ada Rashid gitu-gitu sih. Ya yang pasti memang kalau melihat Persebaya ini sangat unik ya dengan materi pemain yang mereka miliki tuh nggak terlalu ball possession banget mainnya ya. Iya. Maksudnya direct benar gitu, direct gitu. Tapi yang penting menang sih. Iya, kan hasil akhir ya. Dan makanya. Ya kan tetap senang kalau juara misalnya ya. Jadi kayak Chelsea zamannya ini Jose Mourinho. Iya, pokoknya yang penting menang aja gitu. Iya. Yang pasti itu sih. Tapi ya kita lihat aja nanti perkembangannya karena Borneo juga ini tidak terlepas kenapa Persebaya di atas. Borneo juga lagi agak ini nih mulai agak-agak turun nih. Jadi derby Papakan seri walaupun unggul dulu tapi gagal menang akhirnya. Iya betul. Nah ini juga warning buat Borneo. Walaupun sebenarnya belum kalah juga. Belum kalah juga. Ada 3 tim belum kalah Persebaya, Borneo sama Persib. Nah kemarin waktu lawan Barito sebenarnya Lili Pali sangat bagus sih mainnya. Kalau mobiling banget tapi kelihatan banget lini depannya kok Leo Gaucho nggak kayak biasanya gitu. Nah tapi di luar itu sebenarnya ada sedikit penurunan para strikeris. Gustavo nggak cetak gol lama. Nermin Heljeta sejak FIFA Match udah nggak cetak gol lagi. Iya benar. Gitu justru yang cetak gol itu pemain-pemain baru nih, yang pemain darah artinya pemain baru yang sebelum cetak gol. Jadi di 3 pekan setelah FIFA Match ini agak ada perubahan nih. Iya. Nah pekan ke-7 nanti kita tunggu yang menarik gitu sih. Oke, nah yang menarik lagi juga dari pekan kemarin adalah Bali United nih yang akhirnya keempat besar lagi setelah menang besar sama Malut United ya. Iya, ini juga aneh Bali di kandang susah menang. Tapi ketika lawan menang. Nah, waktu lawan Malut ini ada sedikit insiden ya. Si Yance itu perjuangan luar biasa. Jadi Yance itu nutup tendangannya Maruka kan. Kena ulu hati. Kena ulu hati langsung pingsan, sempat kegigit lidahnya. Aduh. Sempat kegigit terus alhamdulillahnya bisa
katanya ketika dibawa ke rumah sakit Panembahan di Bantul dia sudah bisa bicara. Tapi akhirnya dirujuk ke rumah sakit jadi UGM di Jogja gitu. Tapi perkembangan terakhir sih saya pantau belum ada lagi tapi sudah membaik gitu. Tapi ya pasti dia harus istirahat gitu. Iya benar-benar. Gitu. Dan itu habis ngegolin loh. Di akhir babak pertama ngegolin, di awal babak kedua kena insiden itu. Oh iya, kita doakan buat Yance biar cepat sembuh ya. Karena kan dia juga pasti akan masuk dalam daftar list juga untuk FIFA Matchday untuk kualifikasi lanjutan ya lawan Bahrain dan Cina gitu. Mudah-mudahan sih bisa pulih nih Yance Sayuri. Nah, yang tadi udah Maluku United yang menelan kekalahan. Iya. Kemudian kita bicara ada beberapa pelatih juga yang dalam tanda kutip udah mulai agak terancam nih. Betul. The United ada Jan-Alderic Ring, kemudian ada Milo Mersesliha nih di Persis Solo. Kalah lagi di kandang Milo Mersesliha. Iya, kalau Milo sudah ada hashtag Milo out sih. Iya. Kalau Jan-Alde masih berbelit. Ketika seri lawan Persija, dia mengatakan bahwa timnya tidak pernah kalah dari bulan-bulan. Jadi kayak menutupi bahwa timnya sedang tidak krisis gitu. Tapi ada kritik yang seperti saya katakan minggu lalu, permainan Dewa United dengan materi pemain tengah yang sangat istimewa. Oh iya sih. Tidak memiliki permainan yang sangat apik gitu. Itu yang jadi kritik gitu buat Jan-Alde gitu. Dianggap sebagai ini pelatih ini kok tidak bisa meramu dengan baik gitu loh dengan itu. Walaupun Alex Martin balik lagi dan langsung cetak brace ya. Tapi dari tengah tidak ada kreativitas yang bisa membuat permainan Dewa itu seharusnya tidak seperti itu gitu. Iya benar. Ini kita tunggu aja nih bakal ada perubahan seperti apa nih dari ramuan Jan-Alderic Ring ya. Iya. Karena biar bagaimanapun Dewa nih kalau gue ekspektasinya ya harusnya mereka bersaing di jalur juara sih. Iya minimal 4 besar lah ya. Iya ya mereka harusnya berada di jalur juara sih, ekspektasinya lumayan tinggi. Nah Milo Mersesliha ini nih masih belum nemu juga nih di ramuannya pas kayaknya apes ya, lagi apes ya. Tapi drama ini dimulai dari pramusim sebenarnya. Tapi kan Piala Presiden lumayan juga mereka. Ya. Walaupun agak-agak ini ya, menangnya menang-menang ya dapat lah gitu ya. Gitu. Tapi dari pramusim ketika dia nyaris nggak jadi jalan lagi sama Persis Solo, terus akhirnya jalan, terus akhirnya di Piala Presiden sanggup menjadi 3 besar lah ya. Tapi kalau bilang overall Persis Solo sebenarnya ini ada persoalan, mungkin di dalam timnya ada persoalan. Ini persoalan internal ini yang gue nggak tahu, tapi feeling gue kok ada something yang membuat tim ini tidak bisa maksimal gitu aja. Itu yang membuat si Persis Solo itu bukan tidak stabil, tapi justru menurun gitu. Ini yang persoalan itu sih menurut gue yang jadi apa ya? Mungkin jadi membuat mereka kurang maksimal di 6 pekan awal ini. Ya tinggal bagaimana di ruang gantinya berarti nih. Betul, harus makanya bisa dibenahi lagi untuk bisa di manage mental dari para pemain Persis. Iya. Ini karena perjalanannya pasti akan makin berat nih. Makanya. Gue sih memprediksinya ya kalau 2 laga lagi ya mungkin 1 atau 2 laga lagi bahkan 1 kali sih. Iya mungkin ya itu bisa jadi berpisah nih. Bisa iya. Milo pelatih berikutnya akan terdepak sih. Betul. Pelatih keempat yang akan caw. Iya kalau misalkan dia nggak mendapatkan kemenangan ya ataupun hasil yang positif gitu. Oke deh itu tadi udah kita bahas soal pekan ke-6. Sekarang kita prediksi dulu. Pekan ke-7 gue kemarin cuma bener 1 lagi. Ya bener 1, saya bener 5. Bener 5. Oke kita langsung PSIS versus Arema. Gue imbang. PSIS. Oke. PSS Sleman versus Maluku United. PSS Sleman. PSS Sleman. Bali United versus Barito Putra. Bali. Seri. Gue Seri. Persebaya Dewa United. Persebaya juga. Persik PSBS Biak. Persik sih. Persik Kediri juga. Madura United Persib Bandung. Persib gua. Ini di kandang Madura ya? Ada Madura. Seri. Kemudian Semen Padang versus Persis Solo. Nah ini kalau mainnya di Stadion Utama Sumbar lagi menarik nih. Iya. Ini Semen Padang bisa menang nih. Oh udah Eduardo Almeida nih. Iya. Udah Eduardo Almeida nih. Udah Eduardo Almeida. Ya, Semen Padang nih. Semen Padang. Terus Persija versus PSM Makassar. Waduh. Wah agak berat nih. Harusnya sih menang ya. Seharusnya Persija menang. Tapi saya prediksi saya kok seri ya. Ya gue menang Persija. Borneo versus Persita. Borneo bisa menang. Ya Borneo FC. Oke itu tadi prediksi dari kami. Silakan sampaikan prediksi dari teman-teman juga di kolom komentar ya. Kalaupun ada info-info terbaru silakan juga disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow juga sosial medianya Skor Indonesia. Baik itu di X, Instagram, kemudian TikTok dan juga di Facebook. Dan juga jangan lupa untuk subscribe terus YouTube Skor Indonesia.
Jangan lupa juga kita ada di Noise dan kita ada skor spesial di Skor ID tentunya, dan juga pantau semua berita olahraga termasuk Liga 1, Liga 2, termasuk Liga 3 di skor.id. Oke, dengan demikian gue Resto Adnan. Saya Resto. Sampai jumpa lagi.